Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Bapak, Ibu, Saudara-saudari terkasih, salam jumpa kembali dalam Renungan Inspiratif Minggu Biasa ke-11 berdasarkan Injil Markus bab 4 ayat 26-34. Perumpamaan tentang benih yang bertumbuh. Bapak, Ibu, Saudara-saudari terkasih, seorang anak muda bermimpi ia berjalan di sebuah toko. Dia heran karena penjaganya adalah seorang malaikat. Dia mendekati malaikat itu dan bertanya, "Apa saja yang Anda jual di toko ini?" Malaikat itu menjawab, "Apa saja yang engkau minta?" Dengan antusias, anak itu mencatat pesanannya. "Saya ingin membeli kesejahteraan, keadilan, dan perdamaian." Belum lagi anak muda itu meneruskan daftar belanjanya, malaikat itu memotong. "Maaf anak muda, jangan mengerti salah. Di sini kami tidak menjual barang jadi. Kami hanya menjual bibit-bibit. Kalau Anda mau memperoleh kesejahteraan, keadilan, dan perdamaian, mulailah dengan hal-hal yang kecil dan sederhana." Bapak, Ibu, Saudara-saudari terkasih, dalam Injil hari ini, Yesus membandingkan kerajaan Allah dengan dua perumpamaan. Perumpamaan pertama adalah benih yang ditanamkan di tanah. Pertumbuhannya yang tersembunyi bagi manusia. Bagaimana terjadinya pertumbuhan itu tidak diketahui orang yang menanamnya. Pertumbuhan itu diketahui hanya oleh Allah. Pertumbuhan berjalan sangat pelan, mengikuti tahap-tahap tertentu hingga dia akhirnya menghasilkan buah. Petani dan pekerja hanya tahu memetik hasil. Perumpamaan yang kedua membandingkan kerajaan Allah itu dengan biji sesawi. Sesawi adalah sejenis sayur-sayuran yang banyak bertumbuh di wilayah sekitar Danau Genesaret. Tingginya bisa mencapai 2-3 meter, sedangkan bijinya cuma 1 mm saja. Biji sesawi memang paling kecil di antara bebijian. Tetapi ketika bertumbuh, dia bisa menjadi pohon yang rindang, tempat burung-burung bersarang. Dengan mengemukakan dua perumpamaan itu, Yesus menjelaskan hakikat kerajaan Allah. Hakikatnya yang pertama, kerajaan Allah itu adalah karya Allah dan bukan karya manusia. Segala sesuatu di dalamnya tergantung pada Allah. Apa artinya ini untuk kita? Kita sulit menerima perkembangan yang tersembunyi dan lamban, serta kelihatannya tidak berarti. Orang-orang seringkali tidak sabar dengan proses, tetapi ingin menikmati hasil secepatnya. Tetapi seturut Injil hari ini, orang harus belajar menjadi seperti petani. Dia menantikan segala sesuatu dengan sabar dan menyerahkan segala-galanya pada Tuhan. Perumpamaan ini mengajar kita untuk bersabar dan menghargai pertumbuhan. Mungkin saja hal itu tidak cocok dengan mental orang-orang modern yang cenderung selalu bergerak cepat dan dengan tergesa-gesa. Tetapi kerajaan Allah adalah anugerah Allah. Kita tidak bisa memaksakan pertumbuhannya karena daya tumbuh berasal dari Allah sendiri. Hakikat kedua dari kerajaan Allah itu adalah asal-usulnya yang sangat sederhana. Biji sesawi itu sangat kecil, tetapi ketika ditanam, dia akan bertumbuh dan menjadi pohon yang rindang. Demikian pun halnya dengan kerajaan Allah. Dia bermula dengan Yesus dari Nazaret yang dilahirkan dalam kesederhanaan dan dari orang tua yang sangat sederhana pula. Dia hidup selama 30 tahun dalam kemiskinan di Palestina dan hidup sebagai seorang tukang kayu. Selama 3 tahun, dia berjalan dari ke kampung untuk mengajar dan berbuat baik. Kemudian dia mati sebagai penjahat di kayu salib. Tetapi titik balik terjadi ketika dia bangkit dari kubur dan Roh Kudus turun atas para rasul. Apa yang pada mulanya sangat sederhana berkembang pesat menjadi sesuatu yang luar biasa. Semua perkembangan itu terjadi karena karya Allah sendiri. Saudara-saudari terkasih, melalui perumpamaan hari ini, Yesus mengajarkan kepada kita dua hal. Pertama,
Kita tidak bisa memaksakan pertumbuhan. Perumpamaan Yesus ini tentu merupakan hiburan bagi pemimpin-pemimpin umat atau pelayan-pelayan pastoral yang merasa gagal karena tidak melihat perubahan-perubahan dalam kehidupan umat Allah. Kita tidak bisa memaksakan pertumbuhan supaya umat Allah berkembang seperti yang kita harapkan atau seperti kita targetkan. Karena kekuatan yang menciptakan perubahan itu ada dalam manusia, berasal dari Allah. Kita hanya bisa mengharapkan perubahan itu, tapi tidak bisa memaksakannya. Tentu hal-hal seperti ini tidak cocok dengan orang-orang yang revolusioner. Kedua, kerajaan Allah itu dimulai dengan hal-hal sederhana. Nilai-nilai di dalam kerajaan Allah itu juga dimulai dengan hal-hal yang sederhana. Kita tidak mungkin menciptakan gagasan-gagasan besar seperti keadilan, perdamaian, kesejahteraan, pengampunan, dan lain-lain kalau kita tidak mulai dengan hal-hal yang sangat sederhana, yakni dimulai dengan diri kita sendiri. Perjalanan 1000 km selalu dimulai dengan langkah pertama, kata pepatah Cina. Tuhan memberkati kita. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.